Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita belajar dari kisah yang terjadi di dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Sebuah kisah yang menarik, saudaraku, karena ini relevan sekali dengan kehidupan kita. Sering sekali ketika kita punya rencana yang besar, lalu kita mentok dengan bagaimana penyelesaian akhirnya. Ketika kita membandingkan rencana yang besar itu membutuhkan sebuah kekuatan yang besar, modal yang besar, energi yang besar, akhirnya sering sekali itu membuat kita mengurungkan niat kita untuk melakukannya. Lalu tentu saja akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu daripada itu. Itu yang dialami oleh 3 perempuan. Perempuan yang lemah tentu saja dari sisi tenaga jika dibandingkan dengan batu besar yang menutup kuburan Yesus, pekuburan milik Yusuf Arimatea. Mereka sudah tahu ketika Yesus dimasukkan ke dalam kuburan itu, sejumlah tentara laki-laki yang kuat itulah yang menggeserkan batu itu untuk menutup kuburan itu. Lalu bagaimana mungkin 3 perempuan yang lemah itu akan mampu menggulingkan batu itu untuk bisa masuk ke dalam meminyaki kaki Yesus? Ada hal yang menarik di sini yang bisa kita tarik sebagai pelajaran dalam hidup kita, saudaraku. Yang pertama, apa yang saudara mau kerjakan? Apa tujuan kita mengerjakannya? Jika segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Dia pula yang akan memberi solusi, memberi jawaban. Mereka tidak sedang membicarakan sebuah bisnis yang besar yang mereka akan lakukan. Tapi mereka fokus sedang berbicara tentang mengekspresikan kasihnya kepada Yesus. Ayat yang pertama dikatakan mereka sudah membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ada pembelaan Allah bagi setiap rencana manusia untuk memuliakan Allah. Apapun yang saudara pikirkan, rencanakan, jika itu diniatkan, bagian daripada untuk memuliakan Tuhan, di sana ada pembelaan Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan. Itu yang mereka alami, saudaraku. Ketika saudara meniatkan, saudara bekerja untuk memuliakan Tuhan lewat keluarga saudara, maka di sana ada pembelaan Tuhan. Saat ada usaha-usaha yang baru yang saudara tekuni, dan saudara sungguh-sungguh meniatkannya bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk orang boleh melihat betapa dahsyat Allah yang saudara percaya. Di sana ada pembelaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pelajaran berharga di sini adalah pertolongan dan kuasa Tuhan terlebih besar dibandingkan dengan batu persoalan yang paling besar sekalipun. Pertolongan dan kuasa Tuhan jauh melebihi batu-batu besar
yang menghalangi, yang menghadang di depan kita. Dan dia sanggup menggulingkannya bagi orang-orang yang mengasihi dia. Masalahmu tidak besar dibandingkan dengan kuasanya yang besar. Pergumulanmu tidak cukup besar dibandingkan dengan kuasanya yang maha dahsyat itu. Engkau boleh manusia yang lemah seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Tetapi sungguh jangan andalkan kekuatanmu, tapi cari dan kejar kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Allah, tidak peduli sebesar apapun itu, engkau akan sanggup menghadapinya. Dan yang ketiga, saudaraku, sering sekali dalam hidup ini yang Tuhan butuhkan bukan engkau melakukan, tetapi engkau bertindak. Saat engkau bertindak, maka Yesus menyelesaikan. Mereka belum tiba di kubur, tapi Yesus sudah menggulingkan batu itu. Sekarang kerjakan bagianmu. Bahkan baru ketika engkau berniat saja, aku bekerja untuk menghidupi keluarga, Yesus sudah menyediakan berkat bagimu. Engkau baru berniat saja mendedikasikan hidup untuk Tuhan, Yesus sudah menyediakan hal-hal besar yang engkau kerjakan. Lewat engkau, dia bekerja. Batu itu sudah terguling saat mereka belum berbuat apa-apa, baru melakukan langkah pertama. Berniat, lalu membeli rempah. Berniat memuliakan Tuhan, berniat meminyaki kaki Yesus. Tapi saat itu, batu sudah terguling. 3 hal yang perlu kita pelajari di sini. Saat semuanya kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya sekalipun itu berat. Yang kedua adalah saat kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar sepenuh kepada Tuhan, engkau melihat kekuatanmu tidak seberapa, tapi bersandar pada kekuatannya, andalkan dia, maka semuanya akan disingkirkan. Dan yang ketiga, saat engkau melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Bagian terbesar itu dia yang melakukan bagimu. Tuhan Yesus kiranya menggulingkan seluruh persoalan yang menghadang langkah-langkah saudara untuk menikmati kebaikan dan kelimpahan daripada Tuhan. Tuhan memberkati.